Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin warzuqna al-ikhlas fil 'ilmi wal 'amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk bermajelis, untuk berkumpul, untuk bermuajahah, bertemu dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka mempelajari kebaikan-kebaikan. Wabil khusus secara spesifik kita melanjutkan mengkaji kitab Umdatul Ahkam, yang mana kitab ini menghimpun hadis-hadis dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim secara khusus yang berhubungan dengan pembahasan fikih, yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hambali, yang wafat tahun 600 Hijriah, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan kita masih dalam pembahasan fikih salat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bab yang berhubungan dengan sutroh. Maka insyaallah malam hari ini kita melanjutkan ke bab yang baru. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasiha jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi Allahumma amin. Babun jami'un, bab kumpulan-kumpulan, ya. Jadi beliau membuat babun jami'. Jami' maknanya adalah alladzi yajma'ul asya', ya, yang mengumpulkan. Ya, kenapa beliau membuat bab, ya, judulnya kok kumpulan-kumpulan? Karena memang di bab ini beliau akan sebutkan beberapa hadis berhubungan dengan masalah-masalah sholat, namun secara acak. Ya, namun secara acak. Jadi satu hadis membawa masalah, satu hadis membawa masalah, gitu. Beda dengan bab sebelumnya. Misalkan bab al-murur baina yaday musalli, misalkan bab melewati orang yang sholat, maka di situ dalam hadis itu beliau hanya menyebutkan hadis-hadis berhubungan dengan sutroh, ya. Atau misalkan bab sifatu sholatin nabi, ya, bab tentang cara sholatnya nabi, maka disebutkan di situ tentang masalah kaifiyatus sholah, tentang masalah tata cara sholat dari takbir sampai salam. Namun di bab ini beliau menyebutkan hadis-hadis yang setiap hadisnya membawa masalah yang berbeda, ya. Dan itu secara acak. Makanya beliau sebutkan babun jami', bab yang mengumpulkan. Apa maksudnya? Mengumpulkan berbagai macam masalah yang ada hubungannya tentunya dengan sholat, ya. Maka di sini beliau akan menyebutkan beberapa hadis, ya, dan setiap hadisnya nanti akan membawa masalah-masalah yang berbeda yang berhubungan dengan fikih salat. Hadis yang pertama adalah hadis nomor 140. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, hadis yang ke-140. An Abi Qatadah Al-Harith ibni Rib'i Al-Ansari, dari sahabat Abu Qatadah, yang mana nama beliau adalah Al-Harith.
ibni Rib'i, ya. Al-Harits ibni Rib'i. Al-Ansari, beliau sahabat Ansar dari kota Madinah. Radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza apabila dakhala, masuk ahadukum, salah seorang dari kalian, al masjidah, ke dalam masjid, fala yajlis, maka janganlah dia duduk, hatta yusalliya, hingga dia salat, rakaataini, 2 rakaat. Ya, rakaataini, 2 rakaat. Maka hadis yang pertama ini, atau hadis nomor 140, ini membahas tentang salat tahiyatul masjid. Yang mana nanti kita akan sebutkan beberapa faedah yang berhubungan dengan masalah salat tahiyatul masjid. Baik. Maka di antara faedah dari hadis ini, yang pertama, hadis ini menjadi dalil kesunahan salat tahiyatul masjid. Hadis ini menjadi dalil kesunahan salat tahiyatul masjid. Dan kesunahan salat tahiyatul masjid ini juga menjadi kesepakatan kaum muslimin, ijma' kaum muslimin. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau menyampaikan, fihi istihbabu tahiyatul masjid bi raka'atain wa hiya sunnatun bi ijma'il muslimin. Salat tahiyatul masjid itu sunnah hukumnya secara ijma'. Ya, sunnah hukumnya secara ijma'. Kalau misalkan ada yang bertanya, di sini Nabi SAW ada sisi perintahnya. Jangan duduk sampai sholat dulu. Berarti itu kan perintah. Mengapa perintahnya tidak dimaknai sebagai sebuah kewajiban? Iya. Maka jawabannya para ulama mengatakan perintah ini tidak dimaknai sebagai sebuah kewajiban, karena dalam hadis yang lain, hadis yang masyhur, ketika ada orang Arab Badui yang bertanya kepada Nabi tentang masalah Islam, tentang masalah sholat, maka Nabi mengatakan, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Sholat itu 5 kali dalam sehari semalam. Maka orang Arab tadi bertanya kepada Nabi, hal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban lain selain sholat 5 waktu? Maka kata Nabi SAW menyampaikan, la illa anta tawwa'a, tidak kecuali kalau kamu mau sholat sunnah saja. Maka di sini kita bisa ketahui, semua sholat selain sholat 5 waktu, secara asal hukumnya bukan fardu ain. Bukan apa? Fardu ain. Ya. Baik. Maka perintah yang ada di hadis ini untuk sholat 2 rakaat tahiyatul masjid ini dibawa ke ranah sunnah, bukan wajib. Baik, ini faedah yang pertama. Ya. Faedah yang kedua. Ya, faedah yang kedua. Bahwasanya dimakruhkan orang masuk masjid kemudian dia duduk tanpa sholat tahiyatul masjid. Dimakruhkan. Secara hukum fikih, hukumnya masuk kategori apa? Makruh. Dan makruh di sini Imam Nawawi mengatakan makruhnya adalah makruh tanzih. Apa makruh tanzih itu? Makruh tanzih itu adalah makruh yang dekat kepada mubah. Itu namanya makruh. Ya, makruh yang dekat kepada mubah. Ya. Dalam artian dia memiliki keutamaan untuk dikerjakan. Namun kalau ditinggalkan juga tidak mendapatkan dosa, ya. Tapi ya kurang utama gitu saja. Ya, kurang utama. Ini maknanya makruh tanzih. Karena makruh ada 2. Ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Kalau makruh tanzih itu makruh yang dekat kepada kemubahan. Tapi kalau makruh tahrim, maka dia makruh tapi dekat kepada haram. Ya, ini hukum fikih. Ya, ini apa? Hukum fikih. Baik. Oleh karenanya Imam Nawawi rahimahullah taala dalam syarah Sahih Muslim beliau mengatakan fihi tasrihu bi karahatil julus bila salatin wa hiya karahatu tanzih.
Beliau mengatakan, maka hadis ini secara jelas menyebutkan dimakruhkan, tidak disukai orang itu duduk tanpa sholat tahiyatul masjid. Dan hukumnya kata Imam Nawawi adalah makruh tanzih. Ya, hukumnya apa? Makruh tanzih. Baik. Kemudian mungkin akan timbul pertanyaan, kalau misalkan orang itu sudah duduk, apakah dia masih diperbolehkan untuk salat tahiyatul masjid? Ya. Apakah dia diperbolehkan untuk salat tahiyatul masjid ketika sudah duduk? Karena zahir hadisnya jangan duduk sampai salat. Ya, di situ kata hatta. Hatta itu pernah kita singgung juga, ini berkenaan dengan harful ghayah. Ya. Harfu al-ghayah, ya. Dalam artian harful ghayah itu adalah hal yang sebelum kata hatta itu, ya. Hal yang sebelum kata hatta itu tidak boleh dilakukan ketika ada kata setelah hatta. Maka kata setelah hatta itu sholat, kata sebelum hatta adalah duduk. Maka nggak boleh, ya, secara zahirnya nggak boleh. Apa? Nggak boleh sholat sedangkan dia sudah duduk. Ya, sedangkan dia sudah duduk. Ya. Sama seperti kita dekat Ramadan. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan, Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minum sampai subuh. Makan minum apa? Sampai subuh. Ya. Maka di sini hatta harful ghayah. Maka ketika sudah masuk subuh tidak boleh ada makan minum, karena sebelum makan minum adalah sebelum kata hatta makan minum. Ya. Kemudian setelah kata hatta itu masuk subuh. Maka ketika subuh sudah nggak boleh makan minum. Demikian juga ini. Ketika masuk maka sholat, dan ketika sholat dia nggak boleh ada duduk sebelumnya. Ya. Tefalakulihal. Maka mungkin akan timbul pertanyaan. Kalau misalkan kita duduk, ketika masuk masjid kemudian duduk, apakah masih disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid? Maka dilihat ada dua kondisi. Orang yang duduk ketika masuk masjid ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, dia secara sengaja duduk. Dia tahu bahwasanya bisa sholat tahiyatul masjid, tapi secara sengaja meninggalkan. Ya. Dia ingat betul, dia tahu betul. Kemudian dia duduk. Maka kalau sudah terlanjur duduk dalam kondisi pertama, dia sengaja memang, ya, dia sengaja, maka tidak disunahkan untuk berdiri sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena dia sudah sengaja meninggalkan dan waktunya sudah hilang. Ya, dia sengaja meninggalkan dan waktunya sudah hilang. Ya, maka tidak boleh. Ya, dalam artian tidak boleh, tidak ada kesunahan lagi untuk apa? Bangkit tahiyatul masjid. Baik, itu kondisi pertama. Kondisi yang kedua, dia duduk lupa. Dalam kondisi apa? Lupa. Ya, masuk tiba-tiba duduk. Loh, ya saya belum tahiyatul masjid. Ini juga ada dua kondisi. Kalau dia duduknya dalam kondisi lupa. Kondisi pertama, waktu duduknya masih belum lama. Masih 2 menit duduk, kemudian baru ingat saya belum tahiyatul masjid. Maka kalau misalkan waktu duduknya masih belum lama, maka tetap disunahkan untuk tahiyatul masjid. Kondisi yang kedua, dia duduk tanpa sengaja dan posisi duduknya sudah lama. Ya. Duduk sak jam kayak tiling, lu aku mah kayak gerung tahiyatul masjid ya. Ya. Maka kita katakan kalau sudah lama tidak ada kesunahan untuk salat tahiyatul masjid. Karena waktu sudah apa? Terlampau lama. Itu tafsil atau perincian disebutkan oleh para ahli fikih dalam masalah ini. Taib, tentang masalah duduk ketika masuk masjid. Taib. Kemudian faedah yang ketiga. Ya. Faedah yang ketiga. Pelajaran yang ketiga, salat sunnah tahiyatul masjid. Ya, salat sunnah tahiyatul masjid itu bisa digabungkan dengan sholat-sholat lainnya. Bisa digabungkan dengan sholat-sholat lainnya. Ya, misalkan apa? Misalkan sholat sunnah qobliyah. Dia masuk masjid, ya,
kemudian ingin sholat qobliyah subuh misalkan, qobliyah fajr. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Ya. Dengan niat qobliyah fajr saja, maka kita katakan dia sudah mendapatkan pahala sholat sunnah qobliyah dan juga dianggap sudah tahiyatul masjid. Jadi sholat tahiyatul masjid itu tidak harus sholat sendiri 2 rakaat, tidak harus. Tapi selama dia sudah masuk kemudian sholat, ya sholat 2 rakaat misalkan, maka sudah dianggap sebagai apa? Tahiyat. Jadi bisa bergabung dengan apa? Sholat yang lain. Tidak harus sholat yang berdiri sendiri. Ya, tidak harus sholat yang berdiri sendiri. Tapi oleh karenanya di sini kita nukilkan apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan wala yushtaratu an yanwiyat tahiyyata bal takfihi rak'atani min fardin aw sunnatin ratibatin aw ghairiha. Beliau menyampaikan dan tidak dipersyaratkan orang tahiyatul masjid itu harus sholat khusus 2 rakaat dengan niatan khusus tahiyatul masjid, tidak dipersyaratkan itu. Bahkan kata beliau, bahkan seandainya ya orang itu sholat wajib ya, sholat wajib 2 rakaat atau sholat sunnah 2 rakaat ya, maka sudah dianggap tahiyatul masjid. Ya. Maka sudah dianggap tahiyatul masjid ya. Ya. Akhirnya beliau melanjutkan walau nawa bi salatihi tahiyyah wal maktubah in aqadat salatuhu wa hasalata lahu. Kata beliau, kalau seandainya orang itu bahkan salat fardu, salat subuh misalkan. Ya, karena memang dia telat. Ya. Sudah iqamah baru datang. Maka dia masuk langsung salat subuh, tapi dia niatkan saya salat subuh plus tahiyyah, maka kata beliau mendapatkan 2 pahala. Mendapatkan 2 pahala. Ya. Makanya termasuk ya termasuk kebaikan adalah ketika orang itu memiliki kesadaran penuh dan mempersiapkan diri untuk memasuki sebuah ibadah. Di salah satunya adalah dengan menghadirkan niat-niat yang mungkin bisa diniatkan ketika itu. Ya. Ini menunjukkan kesadaran penuh. Menunjukkan apa? Kesadaran penuh. Ya. Contoh yang gampang, contoh simpelnya ya. Kita ketika selalu berada di kesadaran penuh sebagai hamba Allah. Para ulama mengatakan iktikaf. Para ulama mengatakan iktikaf itu sunnah sepanjang waktu dan tidak terbatas dengan durasi waktu tertentu. Yang penting dia duduk di masjid seukuran apa? Seukuran di atas tumak ninah sedikit, itu sudah dianggap itikaf dan dia mendapatkan pahala itikaf meskipun tidak seperti pahala itikaf di bulan Ramadan. Maka misalkan kita masuk masjid kemudian ngaji, selain masuk masjid misalkan kita niatkan dari rumah, kita niat untuk thalabul ilmi, mencari ilmu, pahala. Salah satu niat yang mungkin bisa digabungkan adalah ketika dia masuk masjid dia niatkan untuk apa? Itikaf. Dapat pahala. Ya, dapat apa? Dapat pahala. Ya. Ya, makanya para ulama salaf diantaranya mereka ada yang mengatakan kam min amalin saghirin tu'azzimuhu niyah. Berapa banyak dari amalan yang terlihat remeh dia menjadi besar sekali karena apa? Karena niat. Ya, karena apa? Niat. Baik, fa'ala kulli hal. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini pelajaran yang ketiga. Jadi salat sunnah tahiyatul masjid itu bisa digabungkan dengan salat yang lain, dimasukkan ke dalam salat yang lain. Ya. Nah, kalau misalkan ditanya, ya, mana yang lebih utama? Tentu saja kita jawab yang lebih utama adalah salat sendiri. Salat tahiyatul masjid sendiri, kemudian baru salat lain. Itu yang lebih utama. Ya. Karena kaidah fikih mengatakan amalan itu semakin banyak hukum asalnya semakin utama. Semakin banyak amalan maka semakin utama. Ya. Maka kalau disendirikan ini yang lebih utama, lebih afdal. Tapi kalaulah misalkan kita sedang dalam kondisi yang agak males gitu ya. Atau kondisi yang cukup capek ya. Atau memang tidak memungkinkan untuk tahiyatul masjid, maka kita paling tidak hadirkan niat tahiyatul masjid juga, karena bisa digabung dengan sholat yang lainnya.
Nah, kalau dihubungkan dengan hadis, dari mana pendapat Imam Nawawi semacam ini? Kita lihat dalam hadisnya, hatta yusalli rok'atain, hingga dia sholat 2 rakaat. Di sini kita tahu rok'atain kalau dalam ilmu ushul fikih ini namanya lafat yang mutlak. Lafat apa? Yang mutlak. Mutlak itu berarti lafat itu tidak ditentukan dengan ketentuan khusus. Dalam artian, ketika disampaikan 2 rakaat, maka 2 rakaat apapun, yang penting 2 rakaat sudah masuk. Karena apa? Karena ini apa? Lafadznya mutlak, tidak ada ketentuan khusus. Ya, tidak ada ketentuan khusus. Oleh karena para ulama mengatakan tidak dipersyaratkan, ya, tidak dipersyaratkan harus sholat secara khusus, karena lafadz hadisnya juga disebutkan mutlak, tidak ada pengkhususan dalam sholatnya. Taib, itu pelajaran ketiga. Sekarang pelajaran yang keempat, ya, faedah yang keempat yang bisa kita ambil dari hadis ini atau yang berhubungan dengan sholat tahiyatul masjid. Para ulama mengatakan sholat tahiyatul masjid tetap disunahkan meskipun di waktu-waktu terlarang sholat. Sholat tahiyatul masjid tetap disunahkan meskipun di waktu terlarang sholat. Yang kita kalau nggak salah sudah pernah bahas, sholat terlarang sholat, yaitu waktu terlarang sholat adalah sejak setelah selesai sholat subuh sampai matahari meninggi seukuran tombak, ya, seukuran tombak, ya. Yang mana seukuran tombak itu sebagian ulama ada yang mengatakan sekitar 4 derajat di atas ufuk, ya, 4 derajat di atas ufuk. Sebagian para ulama, ya, masyayikhuna mengatakan 1 derajatnya itu sekitar 4 menitan. Maka kalau misalkan 4 derajat di atas ufuk, ya tinggal dikali saja. Sejak waktu terbitnya sampai 4 derajat itu berarti 4 kali 4, sekitar 16 menitan. Ya, 16 menitan itu sekitar 1 tombak, ya. Tapi fa'ala kulli hal, waktu-waktu terlarang adalah sejak selesai sholat subuh sampai matahari meninggi seukuran 1 tombak. Kemudian waktu istiwa, waktu matahari tepat di atas kepala atau 90 derajat. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah sejak selesai sholat asar hingga bulatan matahari tenggelam di ufuk, ya, hingga bulatan matahari tenggelam di ufuk. Ini adalah waktu-waktu terlarang. Nah, sholat tahiyatul masjid, para ulama mengatakan tetap disunahkan meskipun di waktu terlarang. Meskipun di waktu terlarang. Dan ini sempat juga sudah pernah kita bahas kalau nggak salah di sini. Ya. Kenapa alasannya? Karena sholat tahiyatul masjid ini sebabnya adalah mutaqaddim. Sebab mendahului sholat. Jadi masuk masjid dulu baru ada sholat. Ya. Taib. Landasannya diambil dari mana? Karena Nabi SAW pernah sholat setelah sholat asar. Yang mana notabene setelah sholat asar waktu terlarang, tapi Nabi pernah sholat di situ, dan beliau ketika ditanya Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan saya mengqadha sholat sunnah ba'diyah zuhur karena belum sempat. Sekarang saya baru sempat. Ya, maka di sini ada berarti sholat-sholat yang boleh dilakukan di waktu terlarang. Di antaranya apa? Sholat yang memiliki sebab-sebab tertentu. Ya, dalam hal ini adalah sebabnya, ya, yang mendahului apa? Mendahului sholatnya. Baik. Namun juga ada tambahan catatan. Apa tambahan catatannya? Disunahkan salat tahiyatul masjid, ya, disunahkan salat tahiyatul masjid meskipun di waktu terlarang, selama memang tidak menunggu-nunggu waktu terlarang itu. Selama memang tidak apa? Menunggu-nunggu waktu terlarang itu. Kalau misalkan orang itu sengaja, ya, misalkan orang itu sengaja, ya, misalkan orang sengaja menunggu waktu terlarang kemudian baru masuk masjid dengan niatan memang ingin sholat tahiyatul masjid di waktu terlarang, maka ini terlarang. Kenapa? Karena itu dalam tanda kutip, ya, koyok nantang syariat. Wis dikandani ojo kok tambah di lakoni, itu kayak nantang, maka nggak boleh para ulama. Ya, maka tidak diperbolehkan oleh para ulama. Tip.
Dan ini juga yang disampaikan oleh Imam Nawawi ya, dalam syarah Sahih Muslim. Beliau menyampaikan fihi istihbabut tahiyyah fi ayyi waqtin dakhala. Ya, wa huwa madhhabuna ya. Beliau mengatakan dan di dalam hadis ini ya juga ada faedah disunahkan sholat tahiyatul masjid di waktu kapanpun dia masuk ke dalam masjid. Di waktu kapanpun dia masuk ke dalam masjid. Baik. Kemudian faedah berikutnya. Faedah yang kelima ya, masalah yang kelima. Itu faedah yang kelima dari hadis yang berhubungan dengan tahiyatul masjid. Jika seseorang sudah sholat qobliyah subuh di rumah. Jika seseorang sudah sholat qobliyah subuh di rumah, lalu dia berangkat ke masjid, ya, apakah diperbolehkan untuk tahiyatul masjid? Ya, apakah boleh dia sholat tahiyatul masjid? Sudah sholat qobliyah subuh di rumah, lalu dia masuk masjid, bolehkah dia sholat tahiyatul masjid? Ya, baik. Nah, kenapa masalah ini dimunculkan? Karena ada satu riwayat. Ya, satu hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi bahwasanya Nabi SAW menyampaikan apa? La salata ba'dal fajri illa rak'atail fajri. Ya. Tidak ada salat ya, tidak ada salat setelah fajar shadiq muncul kecuali 2 rakaat fajar. Maksudnya 2 rakaat fajar adalah 2 rakaat salat sunnah subuh. Jadi ketika waktu subuh tidak ada sholat kecuali 2 rakaat fajar. Ya. Nah kalau misalkan sudah qobliyah subuh di rumah, ini kan berarti sudah 2 rakaat kan. Kemudian dia berangkat ke masjid. Maka kalau misalkan dia sholat lagi tahiyatul masjid 2 rakaat, berarti dia 4 rakaat sebelum sholat subuhnya, 4 rakaat. Ya. Oleh karenanya para ulama menelurkan masalah ini, menyampaikan masalah ini ketika membahasnya. Maka jumhur ulama berpendapat, ketika orang sholat qobliyah subuh di rumah, lalu dia berangkat di masjid, tetap diperbolehkan dan disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Tetap diperbolehkan dan disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Ya. Landasannya adalah keumuman hadis tahiyatul masjid ini. Nah, lalu bagaimana dengan hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi tadi? Maka para ulama tidak mengambil hadis itu, ya, tidak mengambil hadis itu karena hadisnya dinilai dhaif dan cukup bertentangan dengan keumuman hadis salat tahiyatul masjid. Ya. Makanya tidak diambil. Dan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Mulakin rahimahullah taala ya, dalam kitabnya Al-Alam. Beliau mengatakan apa? Wa dhahiru hadzal hadis yaqtadi annahu yarka'uhuma wa huwa qaulul jumhur min ahli ilm. Ya, dan yang nampak dari keumuman hadis yang kita baca di kitab Umdatul Ahkam ini, yang nampak dari keumumannya bahwanya dia ketika sudah sholat qobliyah fajar dan masuk masjid setelah itu tetap disunahkan sholat tahiyatul masjid. Tetap disunahkan sholat tahiyatul masjid. Ya. Wastadalla man mana'a ruku'ahuma bihaditsin dhaif. Dan orang yang melarang dia sholat tahiyatul masjid karena beralasan dengan hadis namun dhaif, kata Ibnu Mulakin. Yaitu tadi, ketika sudah masuk subuh jangan sholat kecuali 2 rakaat fajar. Ya, maka ini hadisnya dhaif. Baik. Kalaulah misalkan kita katakan hadisnya ini dianggap saja sahih misalkan. Ya. Maka kita sampaikan hadis yang mengatakan tidak ada salat kecuali 2 salat sunnah qobliyah subuh. Maka ini sifatnya untuk lil irsyad. Ya, jadi untuk arahan saja, tidak sampai pelarangan. Ya. Tidak sampai melarang, tapi hanya sebagai sifatnya arahan saja. Ya, hendaknya seperti itu. Kalau dilakukan juga tidak masalah. Jadi ini bukan larangan, tapi hanya irsyad. Ya.
Jadi bisa dimaknai semacam itu. Kalau misalkan hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi tadi dianggap sebagai hadis yang sahih. Baik. Masyarul muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini untuk masalah tahiyatul masjid ini cukup banyak ya beberapa faedahnya ya. Itu faedah yang kelima. Faedah yang keenam. Ya, faedah yang keenam yang bisa diambil dari hadis ini. Baik, kesunahan salat tahiyatul masjid itu berlaku untuk semua masjid. Itu berlaku untuk semua masjid. Kecuali Masjidil Haram. Maka yang disunahkan ketika orang baru memasuki Masjidil Haram adalah tawaf. Adalah apa? Tawaf. Tapi kecuali kalau memang orang yang sehari-harinya sholat di Masjidil Haram. Ya. Nah, kalau sehari-harinya sholat di Masjidil Haram ya berat. Ya, 5 kali sehari tawaf ya. Cukup berat. Dan tawaf itu nggak harus ihram dulu ya. Jangan di bayangan kita, oh berarti harus ihram dulu. Enggak. Tawaf kan ada yang tawaf sunnah mutlak boleh. Jadi kapanpun kita, yang penting dalam kondisi suci, menutup aurat, tawaf nggak masalah. Ya, tawaf nggak masalah. Dimulai dari Hajar Aswad itu, kemudian berkeliling 7 kali sudah selesai. Habis itu baru sholat sunnah tawaf. Kalau bisa di belakang makam Ibrahim. Ya. Jadi kesunahan salat tahiyatul masjid disunahkan untuk semua masjid kecuali Masjidil Haram. Maka tahiyahnya dengan tawaf, tidak dengan salat. Ya. Ini bagi orang yang jarang-jarang ke Masjidil Haram. Ya. Jarang-jarang ke Masjidil Haram. Misalkan ke Masjidil Haram mungkin sebulan sekali, orang rumahnya di Madinah misalkan. Seperti itu. Dan itu kalau memungkinkan untuk tawaf. Baik. Oleh karenanya di antara Imam Nawawi beliau mengatakan wa ammal Masjidil Haram fa awwalu ma yadkhuluhul hajj yabda bi tawafil qudum fa huwa tahiyyatuhu. Beliau mengatakan, makanya seperti orang yang haji misalkan, orang yang haji, maka ketika dia datang ke Mekah dengan ihram ihram ada 3 ya, ada tamattu, ada qiran, ada ifrad. Kalau misalkan dia ifrad atau dia qiran, maka masuk ke Mekah yang dilakukan pertama kali adalah tawaf. Jadi dia nggak perlu salat sunnah, dia langsung tawaf qudum. Ya, mungkin akan timbul pertanyaan, kalau bagaimana kalau dia umroh? Kan tawafnya tawaf umroh. Iya. Nah, kita katakan karena kalau sudah ihram umroh, maka dia memang sudah disibukkan dengan umrohnya, maka tidak perlu tahiyah. Ya. Tidak perlu apa? Tahiyah. Ya, maka ya cukup sudah tawaf untuk apa? Umroh. Ya. Tapi kalau misalkan orang yang ya sehari-harinya tidak ada di Mekah, ya, mungkin ke Mekah cuma sebulan sekali, ya, maka disunahkan ketika dia baru masuk, kemudian dia tawaf. Kemudian apa? Dia tawaf. Baik. Adapun yang sehari-hari di situ maka tidak perlu apa? Tidak perlu tawaf setiap harinya. Wallahu taala alam. Baik, kemudian pelajaran berikutnya. Pelajaran yang ketujuh. Ya, pelajaran yang ketujuh. Para ulama mengatakan salat tahiyatul masjid bisa dimakruhkan. Hukum asalnya tadi kan sunnah ya, tapi kadang bisa menjadi makruh. Kapan sholat itu bisa menjadi makruh? Iya. Ketika orang itu masuk masjid, sedangkan di situ sudah mulai pelaksanaan sholat berjamaah. Nah, ini makruh. Atau ketika dia masuk masjid, sudah iqamah. Maka ini makruh juga yang kedua. Atau ketika dia masuk masjid, sudah mau iqamah. Maka 3 kondisi ini dimakruhkan sholat tahiyatul masjid. Yang pertama, sudah jamaah, sudah berlangsung. Atau yang kedua, masuk masjid, sudah mulai iqamah. Atau yang ketiga, masuk masjid, sudah mau iqamah. Ya. Nah, kalau misalkan masjid itu memang sudah kita ketahui ya, ada jam digitalnya gitu kan, kita ketahui. Tinggal 1 menit gitu ya. Jangan maksa. Ya, supaya nutut gitu ya.
Jangan masail sudah itu sholat sudah nggak bisa enak, ya sudah nggak khusyuk. Makanya kalau satu menit, maka apa yang disampaikan para ulama? Kalau misalkan sudah nggak bisa dimakruhkan untuk tahiyatul masjid, tetap berdiri. Tetap berdiri. Nanti ketika masuk sholat dengan niatan sekaligus niat tahiyatul masjid. Ya, karena hadis tadi, fala yajlis hatta yusalli rakaatain. Jangan duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Ya, oleh karenanya, di antaranya apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Maqil, beliau mengatakan tukrahut tahiyyah idza dakhala wal imamu fi maktubah au as-salatu tuqam au qarubat iqamatuha. Beliau mengatakan dan dimakruhkan salat tahiyatul masjid ketika dia masuk sedangkan imam dalam kondisi sudah sholat bersama jamaah atau sholat sudah diiqamai, sudah iqamah atau waktu iqamah sudah dekat. Maka dalam 3 kondisi ini dimakruhkan untuk apa? Salat tahiyatul masjid, ya, tahiyatul masjid. Baik. Nah, mungkin di sini ada hal yang berhubungan dengannya. Kalau misalkan kita sedang salat tahiyatul masjid, kemudian setelah itu iqamah dan kita belum selesai, ya, maka apa yang harus dilakukan? Ya, maka apa yang harus dilakukan? Baik. Maka di sini para ulama terbagi menjadi 2. Ya, para ulama terbagi menjadi 2. Ya, sebenarnya kalau mau dirinci ada 3 juga bisa ya. Cuma kita bahas secara umum saja. Pendapat yang pertama menyatakan maka ketika sudah iqamah dan imam sudah mulai sholat, dia batalkan sholatnya. Dia batalkan sholat tahiyatul masjid, kemudian langsung menuju ke dalam jamaah sholat. Ini pendapat pertama. Ya, pendapat sebagian ulama. Baik. Pendapat yang kedua, dan ini adalah pendapat dalam mazhab Syafi'i, ya. Maka dia melanjutkan salat tahiyatul masjid selama tidak khawatir tidak mendapatkan jamaah sama sekali. Ya, selama tidak khawatir tidak mendapatkan jamaah sama sekali. Nah, jamaah itu didapatkan, ya, keutamaan sholat berjamaah, ya, dalam artian keutamaan sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah itu didapatkan dengan apa? Didapatkan dengan sebelum salamnya imam. Itu mendapatkan keutamaan berjamaah. Kita tidak membahas mendapatkan 1 rakaat ya, tapi keutamaan berjamaah. Ya, keutamaan apa? Fadilah berjamaah. Yang disebutkan dalam hadis 27 atau 25 derajat, ya, derajat. Maka pendapat yang kedua, ya, dan ini pendapatnya mazhab Syafi'i, maka ketika dia sudah sholat kemudian iqamah, maka tidak perlu membatalkan sholatnya, cukup dia agak percepat sholatnya kemudian langsung masuk ke dalam jamaah meskipun ketinggalan 1 rakaat, ya, meskipun ketinggalan 2 rakaat. Kalau misalkan sholatnya 4 rakaat, ya, ketinggalan 2 rakaat tidak masalah, ya. Jadi dia lanjutkan. Taib. Alasannya apa? Ya, pendapat pertama mengatakan karena alasannya ada satu hadis Nabi SAW menyampaikan idza uqimatis shalah fala sholata illa maktubah. Kalau sholat sudah ditegakkan maka tidak ada sholat lagi kecuali sholat wajib. Dalam artian kalau iqamah sudah dikumandangkan maka tidak ada sholat lagi kecuali sholat wajib. Ya. Tapi itu dalil pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya ya kalau begitu, kalau sudah iqamah ya sudah nggak ada sholat kecuali sholat wajib. Maka kalau bahkan dia sudah berada dalam sholat, dia batalkan. Dia apa? Dia batalkan. Nah, pendapat yang kedua yang ulama Syafi'iyah menyatakan dalil kita adalah kenapa kok nggak perlu membatalkan? Dalil kita adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan wala tubtilu a'malakum, dan jangan batalkan amal-amal kalian. Maka hukum asalnya seseorang dilarang untuk membatalkan sebuah ibadah yang dia sudah berada di situ. Bahkan ibadah kalaupun dia sunnah, hukum asalnya hendaknya dilanjutkan, ya. Kecuali kalau memang ada udzur. Kecuali kalau memang ada
Ada udzur. Ya. Maka para ulama mengatakan, maka di sini ketika orang itu ya ingin mengejar keutamaan pahala berjamaah, ya, keutamaan pahala berjamaah, ya. Maka di sini kita katakan mengejar pahala itu sifatnya sunnah. Keutamaan berjamaah itu apa sifatnya? Sifatnya sunnah. Ya. Dan membatalkan sholat sunnah itu juga terlarang. Maka di sini kita harus lebih memilih adanya mafsadah, keburukan yang terjadi karena kita membatalkan sholat sunnah demi mendapatkan pahala jamaah. Atau kita nggak terlalu dapat sempurna pahala berjamaah, tapi kita tidak memunculkan mafsadah karena kita tidak membatalkan amal. Maka di sini berlaku satu kaidah. Apa kaidahnya? Kaidahnya adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghilangkan keburukan lebih diutamakan daripada mendapatkan kebaikan. Ya, menghilangkan keburukan lebih diutamakan daripada mendatangkan kebaikan. Ya. Maka wallahu taala alam, kalau saya secara pribadi ya lebih memilih pendapat yang kedua. Tetap dilanjutkan saja sholatnya. Ya, selama tidak khawatir sholat berjamaah habis. Ya, selama tidak khawatir sholat berjamaah habis. Tapi kalau selama sholat berjamaah masih didapatkan, maka pahala berjamaah didapatkan. Dan kita juga masih disebut orang yang ikut sholat berjamaah. Jadi tidak ada masalah. Adapun pahalanya kurang mungkin karena kita ada masbuknya, ya maka kekurangan pahala. Daripada kita memunculkan sebuah keburukan dengan membatalkan amalia sunnah kita. Ya. Tapi ya ini kembali kepada kita masing-masing ya. Tapi kalau saya pribadi lebih memilih pendapat yang kedua, hendaknya sholat tahiyatul masjidnya tetap dilanjutkan dan kemudian masuk ke dalam jamaah. Wallahu taala alam. Sudah azan nggih. Nggih monggo azan dulu.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang kedua dalam bab ini. Atau hadis nomor 141. Qala wa an Zaid ibn Arqam. Dari Zaid bin Arqam qala, beliau mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, kunna natakallamu fi shalah. Kami dahulu berbicara di dalam salat, yaitu ngobrol, berbincang-bincang. Ini di awal-awal syariat salat. Belum ada aturan tidak boleh berbicara. Maka kata sahabat Zaid bin Arqam, ya, kami dahulu biasa berbicara pada waktu salat. Yukallimur rajulu sahibahu, ya. Seseorang mengajak berbicara temannya ketika salat. Ini ngobrol, ya. Ngobrol dengan temannya ketika salat. Wa huwa ila janbihi. Ya, sedangkan orang tersebut berada di sisinya fi shalah, sedang dalam salat. Ini ngobrol. Hatta nazalat, hingga turun ayat wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu, dan berdirilah kalian lillahi, karena Allah, qanitin, dalam kondisi yang kunut, ya. Dalam kondisi yang kunut, ya. Maka yang dimaksud dengan qanitin ini ditafsirkan. Ini tafsiran sahabat. Fa umirna bisukut. Nah, berarti maksudnya qanitin ini adalah dengan diam dan khusyuk. Makanya sahabat mengatakan, setelah turun ayat ini wa qumu lillahi qanitin fa umirna bisukut, kami diperintahkan untuk diam. Wa nuhina 'anil kalam, dan kami dilarang untuk berbicara. Kami dilarang untuk berbicara, ya. Baik, maka hadis ini memberikan faedah, ya. Memberikan dua faedah. Faedah yang pertama, bahwasanya pembicaraan, ya, selain baca Quran, selain zikir, ya, selain doa kepada Allah, pembicaraan yang disengaja termasuk pembatal sholat. Pembicaraan-pembicaraan yang sifatnya manusia, ya, yang hubungannya dengan manusia, ke sesama manusia, ya, ketika dilakukan secara sengaja dan dia tahu hukumnya, maka membatalkan sholat. Membatalkan sholat. Dan ini disampaikan oleh banyak orang, dan ini menjadi ijma, kesepakatan para ulama, bahwasanya berbicara di dalam salat membatalkan salat. Ya. Ketika berbicara secara sengaja. Bahkan para ulama menyampaikan, bahkan kalau misalkan dia hanya berbicara dengan satu huruf yang bisa difahami. Karena dalam bahasa Arab itu ada kosakata-kosakata yang dia hanya menggunakan satu huruf saja. Misalkan apa dalam bahasa Arab? Qi, qaf di kasroh, itu ada artinya. Qi itu artinya hati-hati. Jadi sudah punya arti. Makanya para ulama mengatakan, bahkan kalau yang diucapkan cuma satu huruf saja dan dia memiliki makna, diucapkan secara sengaja dan dia tahu hukumnya tidak boleh dan membatalkan sholat, batal sholatnya. Bahkan cuma qi. Kalau di bahasa Indonesia insya Allah nggak ada ya satu huruf, nggak bisa ya. Paling tidak minimal ada dua huruf ya, ada dua huruf minimal ya. Tapi bahasa Arab ada satu huruf saja, qaf yang di kasrah itu, qi, ya. Atau misalkan ain di kasrah, ai, ya, ai. Ini juga punya makna, ai. Maknanya kalau dalam bahasa Arab itu artinya adalah fahami, ya, fahamilah, gitu ya. Mengertilah, gitu, ai. Nah, cuma satu huruf saja. Baik. Jadi pelajaran yang pertama bahwasanya semua pembicaraan yang diucapkan secara sengaja yang masuk dalam pembicaraan ke sesama manusia maka membatalkan sholat. Membatalkan sholat. Pelajaran yang kedua, ya, pembicaraan atau ucapan kata-kata yang keluar tanpa disengaja. Tanpa apa? Disengaja. Misalkan keceplosan atau apa. Nah, statusnya bagaimana? Maka ini para ulama, kalau ucapannya itu tidak disengaja,
atau dia tidak tahu hukumnya, tidak tahu bahwasanya tidak boleh berbicara sambil nggak tahu. Ya, jadi kalau misalkan dia tidak sengaja, maka kata-kata ini dilihat dulu, terbagi menjadi dua. Yang pertama, kata-katanya itu banyak, kalimatnya banyak. Kalimatnya itu apa? Banyak. Ya, cukup banyak ucapan yang diucapkan dalam kondisi ketidaksengajaan tadi atau kelupaannya tadi. Maka para ulama mengatakan kalau itu banyak kalimatnya batal meskipun tanpa sengaja. Meskipun tanpa sengaja. Kondisi yang kedua, kalimat yang dikeluarkan dalam kondisi tanpa sengaja hanya sedikit. Sedikit. Ya. Misalkan hanya satu kosakata atau dua kosakata diucapkan secara apa? Tanpa sengaja. Ya. Misalkan sholat dintup tawon, misalkan. Sholat. Aduh, ini misalkan. Nah, aduh ini sudah dari mana ini aduh ini? Aduh ini sudah satu kosakata gitu. Satu kosakata. Nah, apakah batal salatnya? Para mengatakan kalau kata-katanya sedikit tidak membatalkan. Kalau kata-kata yang diucapkan hanya sedikit tidak membatalkan. Baik. Nah, sebagaimana ya hal ini diriwayatkan dari hadis atau dalilnya adalah hadis Dzul Yadaini. Ya, hadis tentang sujud sahwi yang masyhur itu, yang Nabi SAW sholat yang harusnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Habis itu salam. Kemudian Nabi ditanyai apakah sholatnya dikosor atau engkau lupa. Maka Nabi mengatakan tidak dikosor juga saya tidak lupa. Maka akhirnya Nabi menguatkan ya, bertanya kepada sahabat yang lain ya, memastikan informasi tersebut apakah benar yang diucapkan Dzul Yadain. Maka semua sahabat yang hadir benar. Ya, kemudian Nabi masuk sholat dan melanjutkan. Maka para ulama mengatakan, maka berarti kata-kata yang diucapkan tadi masih dalam hukum sholat. Karena Nabi tidak memulai sholat baru, tapi Nabi melanjutkan. Dan kata-kata yang diucapkan Nabi SAW ketika itu hanya sedikit kosakatanya. Ya. Ya, asadaqa maqala Dzul Yadain atau kama qala. Apakah benar yang dikatakan Dzul Yadain? Gitu aja Nabi. Habis itu semuanya ngomong ya, benar wahai Nabi, ya sudah, habis itu langsung masuk sholat. Enggak banyak berbicara lagi, langsung masuk sholat. Oleh karenanya Syekhul Islam ya, Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Sanal Matalib beliau mengatakan wajhud dalalah annahu takallama mu'taqidan annahu laisa fi shalah. Ya, maka sisi pendalilnya apa? Nabi ketika dalam kondisi ya lupa tadi, maka beliau berbicara dan dalam keyakinan beliau tidak di dalam sholat. Namun ternyata memang sholatnya belum selesai. Maka di sini bisa dikiaskan dalam kondisi tidak sengaja atau tidak mengetahui hukumnya. Dan ucapan yang diucapkan Nabi itu sedikit. Maka ini dimaafkan. Baik. Allah Ta'ala alam. Mungkin hadis yang terakhir yang kita baca pada malam hari ini. Hadis berikutnya yang ketiga yaitu nomor 142. Qala wa an Abdullah ibni Umar wa Abi Hurairah, dari sahabat Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau menyampaikan, idza shtaddal har, jika menguat ya kondisi panas, maksudnya kondisi panas ya cuaca ya, lingkungan itu panas, sangat-sangat panas ya, fa'abridu bisolah, maka dinginkan dengan sholat. Ya, ini namanya ibrod. Ya, nanti kita jelaskan apa itu. Fa inna syiddatal har, karena sesungguhnya kuatnya rasa panas atau kuatnya cuaca panas, min faihi jahannama, termasuk hembusan dari api neraka. Taib. Maka hadis ini membahas satu masalah. Apa itu? Yaitu yang dibahasakan oleh para fuqaha dengan istilah al-ibrod, masalah ibrod. Ya, ibrod itu apa? Ibrod itu adalah menunda pelaksanaan waktu zuhur. Menunda pelaksanaan waktu zuhur. Maka ibrod ini disunahkan dengan beberapa syarat. Ya, maka faedah hadis ini disunahkan ibrod, yaitu mengakhirkan sholat. Hukum asalnya sholat yang paling utama di awal waktu.
Namun bisa jadi lebih disunahkan di akhir waktu atau diakhirkan. Dan termasuk dalam kasus ini adalah ibrad. Maka disunahkan mengakhirkan sholat ya dengan istilah ibrad ini dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, sholatnya adalah sholat zuhur. Sholatnya adalah sholat zuhur. Maka nggak berlaku ibrad kalau sholatnya sholat asar. Kenapa? Karena asar itu sudah menjadi hukum alam, dia pasti akan meredup panas itu. Maka sudah nggak ada ibrad lagi. Sedangkan di sini alasan ibrad itu karena apa? Panas. Ya. Yeah. Jadi yang pertama sholatnya harus sholat zuhur. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, cuaca harus sangat-sangat panas. Ya, yeah. Cuaca harus dalam kondisi yang sangat-sangat panas. Ya. Yeah. Maka kalau dalam kondisi yang biasa saja tidak disunahkan ibrad, tetap disunahkan di awal waktu. Kondisi yang ketiga, ya, kesunahan ini berlaku di daerah-daerah yang panas. Daerah-daerah yang panas. Seperti apa para ulama mencontohkan? Seperti daerah Hijaz. Seperti apa daerah Hijaz, daerah gurun pasir. Itu daerah-daerah panas. Maka kalau kita di Indonesia dengan cuaca sak panas-panasi gitu ya, masih bisa tertahankan. Ya, masih belum sampai menyakiti. Ya, tapi kalau sudah di daerah-daerah gurun itu panasnya kan luar biasa, menyengat gitu ya. Maka kalau misalkan daerah-daerah yang biasa, apalagi daerah-daerah dingin, ya, misalkan apa? Pacet, Trawas, Sembatu, sudah nggak ada ibrad wis. Awal waktu terus. Ya sak panas-panasnya tetap adem gitu ya. Maka syarat yang ketiga adalah dilaksanakan di daerah panas ya. Kemudian syarat yang keempat dilaksanakan di jamaah masjid. Dilaksanakan di jamaah masjid. Karena apa? Karena hikmahnya adalah supaya memudahkan orang untuk datang ke masjid untuk ke sholat jamaah. Nah kalau orang memang secara asal dia sholat di rumah ya nggak perlu ibrad, nggak kena panas, gitu ya. Maka ini hanya berlaku untuk apa? Orang yang berada di masjid. Maka kesunahan ini berlaku bagi jamaah yang ada di masjid. Adapun kalau orang yang sholat di rumah maka tidak ada kesunahan ibrad, dia tetap disunahkan untuk segera melaksanakan sholat. Taib, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.